Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang kelahiran, keturunan, dan penyusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga hal ini adalah bagian awal dari perjalanan hidup Rasulullah yang penuh dengan hikmah bagi kita semua. Rasulullah lahir di kota Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun ketika pasukan bergajah Abraha menyerang Ka'bah. Peristiwa itu menjadi tanda besar dari Allah bahwa akan lahir seorang manusia yang kelak membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Maka beliau lahir dalam keadaan yatim. Ibunya, Aminah binti Wahab, sangat menyayangi beliau. Namun tidak lama kemudian, ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya pun wafat. Sejak itu, beliau menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya, Abu Thalib. Hikmahnya jelas, Allah mendidik Nabi agar tidak bergantung pada kasih sayang orang tua, melainkan hanya bergantung kepada Allah. Beliau tumbuh mandiri, sabar, dan kuat menghadapi cobaan. Nabi Muhammad berasal dari keturunan Quraisy, suku paling mulia dan terhormat di Mekah. Jalur keturunan beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, dan seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim melalui putranya Nabi Ismail. Garis keturunan ini sangat istimewa. Semua leluhur beliau dikenal sebagai orang-orang terhormat, berakhlak baik, dan dijaga dari perbuatan keji seperti menyembah berhala. Ini adalah bentuk penjagaan Allah atas nasab Nabi. Kakeknya, Abdul Muthalib, adalah pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Beliaulah yang menemukan kembali sumur Zam-Zam yang sempat tertimbun. Dari jalur ayah maupun ibu, Nabi berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Hikmahnya, kita bisa melihat bahwa Allah menyiapkan Rasul terakhir ini dengan nasab yang bersih dan terhormat. Namun, meskipun keturunan beliau mulia, Nabi tetap hidup sederhana dan rendah hati, menjadi teladan bahwa kemuliaan sejati bukanlah pada keturunan semata, melainkan pada ketakwaan. Setelah lahir, Nabi pertama kali disusui oleh ibunya sendiri, Aminah. Kemudian, beliau disusui oleh Suwaibah, seorang budak perempuan milik Abu Lahab. Setelah itu, Nabi diserahkan kepada seorang ibu susuan dari kabilah Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Halimah menerima Muhammad kecil, meski awalnya beliau ragu, karena Muhammad yatim dan mungkin tidak akan membawa banyak keuntungan. Namun ternyata, sejak Muhammad berada di rumahnya, keberkahan datang melimpah. Hewan ternak Halimah menjadi gemuk, air susunya mencukupi, dan kehidupannya menjadi lebih baik. Nabi kecil tumbuh di pedalaman bersama keluarga Halimah hingga usia sekitar 4 tahun. Di sana beliau tumbuh sehat, kuat, dan fasih berbahasa Arab. Kehidupan sederhana di desa membentuk pribadi beliau yang tangguh dan tidak manja. Hadirin yang berbahagia, itulah gambaran singkat tentang kelahiran, keturunan, dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengenal perjalanan hidup Rasulullah sejak awal,
kita semakin mencintai beliau, semakin ingin meneladani akhlaknya, dan semakin bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnahnya. Mari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan utama dalam kehidupan kita, baik dalam beribadah, bermasyarakat, maupun dalam membangun akhlak yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.